Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Syandita Pasyanida, NIM 171041647 dari kelas pagi A3 semester 6. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal perbandingan untuk mata kuliah seminar. Nah, jadi pada dasarnya setiap perusahaan yang didirikan mempunyai harapan yang berbeda, bahwa kelak kemudian hari akan mengalami perkembangan yang pesat di dalam lingkungan kegiatannya dan menginginkan tercapainya produktivitas yang tinggi dalam bidang pekerjaannya. Untuk mewujudkan operasinya tersebut membutuhkan beberapa faktor produksi, yaitu tenaga kerja, ada modal dan keahlian, di mana keempat faktor tersebut itu sangat berkaitan satu sama lain. Nah, jadi yang pertama, perbandingan judul. Jurnal 1, pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi bagian sanggan. Jurnal 2, pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi minyak kelapa sawit PT Mitra Unggul Pusaka Sejati Pelalawan Riau. Nah, jadi jurnal 3 yaitu pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Ketiga, artikel jurnal tersebut itu dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Jadi perbedaannya yaitu objek penelitian pada ketiga artikel jurnal berbeda. Pada artikel jurnal 1 PT Gudang Garam Tbk, lalu artikel jurnal 2 adalah PT Mitra Unggul Pusaka Sejati Pelalawan Riau. Lalu jumlah kata pada ketiga jurnal artikel jurnal di atas itu mengalami perbedaan. Lalu selanjutnya judul artikel jurnal 1 mempunyai 11 kata, judul artikel jurnal 2 itu mempunyai 7 kata, dan jurnal artikel 3 itu mempunyai 13 kata. Jadi artikel jurnal 1 dan 3 itu dipublikasikan pada tahun yang sama, yaitu 2013, sedangkan jurnal 2 itu dipublikasikan pada tahun 2016. Nah, yang kedua itu perbandingan latar belakang. Jadi jurnal 1 pada berbagai bidang, khususnya kehidupan berorganisasi, faktor manusia merupakan masalah utama di setiap kegiatan yang ada di dalam organisasi, merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah kualitas sumber daya manusia yang baik, tentu sangat penting bagi sebuah perusahaan. Hal tersebut kebutuhan dominan bagi setiap perusahaan. Salah satu parameter yang digunakan untuk menilai kualitas SDM itu adalah produktivitas kerja. Nah, jurnal 2 yaitu lingkungan kerja yang baik memiliki peranan penting dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan dalam perusahaan. Jadi karena lingkungan kerja merupakan salah satu hal yang dapat memotivasi karyawan untuk bekerja sangat baik. Lingkungan kerja yang baik dapat dilihat dari suasana kerja yang meliputi penerangan yang cukup, sirkulasi udara yang baik, dan sebagainya. Jurnal 3, setiap organisasi apapun bentuknya, seperti institusi pendidikan seperti politeknik, senantiasa berupaya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Namun pada umumnya keberhasilan mencapai tujuan organisasi pendidikan politeknik tidak semudah yang direncanakan. Jadi persamaannya dari ketiga artikel jurnal memiliki cara penulisan yang sama, di mana menjelaskan tentang yaitu bagaimana meningkatkan dan menjaga lingkungan kerja yang baik, karena produktivitas ini sangat sering digunakan dalam perencanaan pengembangan organisasi pendidikan. Perbedaannya, yang pertama, penulis artikel jurnal 1 pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi bagian sanggan memaparkan penelitian tentang di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang benefit dan memiliki masalah lingkungan kerja yang berbeda. Penulisan artikel jurnal 2 itu pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi minyak kelapa sawit, bagian produksi minyak kelapa sawit PT Mitra Unggul Pusaka Sejati Pelalawan Riau, memaparkan penelitian tentang juga memberlakukan sistem 5 hari kerja. Jadi penulisan artikel jurnal ketiga pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan bagian fungsional di Politeknik Negeri Batam memaparkan penelitian tentang kesediaan bekerja tumbuh bila kebutuhan guru dan atau karyawan secara fisik dan non fisik, ekonomis maupun psikologis terpenuhi. Yang ketiga ada permasalahan penelitian. Jadi jurnal 1 itu penulis menjelaskan
Permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah bahwa dengan memahami produktivitas kerja. Jurnal 2 itu penulis ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah memberlakukan sistem 5 hari kerja. Jurnal 3, penulis ini menjelaskan bagaimana dalam artikel jurnalnya adalah banyak faktor yang diperkirakan mampu mempengaruhi naik dan turunnya produktivitas kerja karyawan. Misalnya upah, keamanan dan perlindungan di dalam pekerjaan, motivasi, lingkungan kerja, promosi, dan lain-lain. Nah, persamaannya yaitu terletak pada penulis artikel jurnal 1 dan 2, yaitu permasalahan dirumuskan dengan menggunakan kata tanda tanya, kalimat tanya, dan diakhiri dengan tidak menggunakan tanda tanya dengan menggunakan nomor pada pertanyaannya. Sedangkan penulis artikel jurnal 2 merumuskan pertanyaan penelitian menggunakan tanda tanya dan pertanyaan tidak menggunakan nomor. Yang keempat itu tujuan penelitian. Jurnal 1 tujuan penelitiannya yaitu 1. Mengetahui lingkungan kerja karyawan bagian produksi bidang sanggan. Yang kedua itu mengetahui produktivitas kerja karyawan bagian produksi bidang sanggan. Yang ketiga mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Jurnal 2 yang pertama itu untuk mengetahui kerja pada bagian produksi kelapa sawit PT Mitra Unggul Pusaka Sejati Pahlawan Riau. Yang kedua untuk mengetahui produktivitas kerja karyawan pada bagian produksi minyak kelapa sawit. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi minyak kelapa sawit PT Mitra Unggul Pusaka Sejati Pahlawan Riau. Jurnal 3 ini tidak ada tidak ada tujuan penelitiannya di situ ditulis. Nah, persamaannya dari ketiga jurnal yang telah saya review, jadi penulis artikel jurnal yang pertama artikel jurnal 2 dan artikel jurnal 3 menggunakan teori pengaruh lingkungan kerja dan produktivitas kerja karyawan. Perbedaannya dari ketiga jurnal di atas, penulis artikel jurnal 1 tidak ada menjelaskan kerangka pemikiran dan hipotesis dalam kajian pusakanya. Metodologi yang kelima itu ada metodologi penelitian. Jurnal 1 itu desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode angket dengan metode dokumentasi. B. Metode sampling, yaitu teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik sample population, dilakukan dengan mengambil semua sampel yang ada di dalam populasi karena jumlah sampel atau subjek penelitian yang tidak mencapai 100 orang. Yang C. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 1 terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. D. Teknik analisis data. Jadi dalam artikel jurnal 1 ini menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda. Jurnal 2 desain penelitian kuesioner dan wawancara. B. Metode sampling, tidak dijelaskan metode sampling yang digunakan di sini. Yang C. Variabel penelitian, tidak menjelaskan variabel penelitian. Yang D. Teknik analisis data. Jadi dalam jurnal ini teknik analisis data yaitu deskriptif, regresi, uji validitas, uji reliabilitas, pengujian hipotesis, koefisien regresi, dan uji determinasi. Nah, lalu selanjutnya desain penelitian yaitu merupakan tipe penelitian penjelasan dengan melakukan pengamatan atau non-eksperimen. Nah, jurnal ketiga, desain penelitian, jenis penelitian menggunakan tipe penelitian penjelasan. Lalu persamaannya, penulis artikel jurnal 1, artikel jurnal 3 itu menggunakan desain penelitian menggunakan populasi dan sampel. Perbedaan artikel jurnal 2 adalah menggunakan kuesioner dan wawancara. Yang keenam ada hasil penelitian. Jurnal 1 yang pertama berdasarkan jawaban responden maka dapat diketahui tanggapan kerja dari PT Gudang Garam secara umum, lingkungan kerja, penerangan atau cahaya, suara yang mengganggu ketenangan dalam bekerja dan keamanan di lingkungan kerja. Lalu yang kedua berdasarkan jawaban responden maka diketahui tanggapan bahwa produktivitas kerja bidang sanggan secara umum seluruhan memperoleh nilai baik, kecuali variabel disiplin kerja terutama pada item pelanggaran dan pemahaman terhadap peraturan perusahaan. Yang ketiga hasil pengujian hipotesis telah membuktikan bahwa pengaruh antara lingkungan kerja dengan produktivitas kerja karyawan. Pengujian lingkungan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Jurnal 2 hasil penelitiannya
lingkungan kerja yang dilaksanakan oleh PT Mitra Unggul Pusaka Sejati Pahlawan Riau secara umum telah berjalan baik. 2. Produktivitas kerja karyawan sudah pada tingkat sudah baik. 3. Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja. Lalu jurnal yang ketiga itu hasil penelitiannya adalah secara parsial pewarnaan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan, sedangkan kebersihan dan penerangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Lalu secara simultan pewarnaan pertukaran udara, keamanan, dan kebiasaan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja di Politeknik Negeri Batam. Yang C. Pewarnaan merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Persamaannya dari ketiga artikel jurnal di atas sama-sama menjelaskan tentang lingkungan kerja karyawan dan produktivitas kerja karyawan. Perbedaannya dari ketiga artikel jurnal di atas memiliki hasil penelitian yang berbeda. Nah, yang 7, kesimpulan jurnal 1 berdasarkan jawaban responden, maka dapat diketahui bahwa secara umum nilai baik kecuali variabel lingkungan kerja. 2. Berdasarkan jawaban responden bahwa produktivitas kerja secara umum seluruhan memperoleh nilai baik kecuali variabel disiplin kerja. 3. Pengujian hasil hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh antara lingkungan kerja dengan produktivitas kerja karyawan, membuktikan bahwa terhadap produktivitas kerja karyawan. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ang dan kepuasan kerja produktivitas. Terdapat hubungan yang kuat antara penempatan dan kepuasan kerja. Lalu hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi mampu menerangkan variasi variabel lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. 5. Lingkungan kerja memiliki pengaruh kuat terhadap produktivitas. Jurnal 2 hasil penelitiannya yaitu lingkungan kerja dapat dilaksanakan oleh Mitra Unggul Pusaka Sejati. Lalu produktivitas karyawan kelapa sawit itu memperoleh nilai yang cukup baik. Jurnal 3 secara parsial pewarnaan pertukaran udara, keamanan kebersihan itu tidak terpengaruh terhadap produktivitas kerja. Persamaan dari ketiga jurnal artikel dapat sama-sama memiliki lingkungan kerja yang baik. Perbedaannya ketiga jurnal tersebut cara penyampaian kesimpulannya berbeda-beda. Nah, untuk saran jurnal 1 berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan, maka bagi perusahaan hendaknya dalam meningkatkan produktivitas lingkungan dilihat dari kuesioner dapat memperbaiki lingkungan kerja. Lalu jurnal 2 berdasarkan dari kesimpulannya setiap pelaksanaan lingkungan khususnya pada bagian kenyamanan bagi karyawan dapat memperhatikan pelayanan karyawan. Jurnal 3 berdasarkan kesimpulan penelitian sebaliknya memperhatikan setiap pelaksanaan lingkungan kerja khususnya pada bagian pelayanan karyawan kerja. Lalu persamaannya dari ketiga judul artikel di atas itu produktivitasnya sama. Perbedaannya ketiga jurnal tersebut sarannya berbeda-beda. 9. Daftar pustaka. Jadi jurnal 1 itu ada Ali Ghafri 2000 analisis teori khusus solusi. Lalu jurnal 2 Ari Kunto Suharsini 2006 prosedur penelitian surat pendekatan praktis dan lain sebagainya. Lalu jurnal 3 ada Ahyari Agus 2006 Intisari Manajemen, Ari Kunto 2006 prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, ada Mangkunegara Anwar Prabu 2000 perilaku konsumen edisi revisi PT Revika Aditama Bandung. Persamaannya yaitu ketiga jurnal di atas sama-sama menggunakan referensi dari buku dan jurnal internet. Perbedaannya ketiga artikel jurnal tidak memiliki perbedaan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.